Perkenalkan, nama saya Rizky Damantelong Banua dengan NIM 72235100024. Saya mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Risiko. Langsung saja, yang pertama itu judul penelitian. Jadi sebagai judul penelitian kami dari kelompok 9, yaitu Analisis Risiko Finansial pada Usaha Konversi Cryptocurrency Madaristor. Jadi sebagai pengenalan lebih lanjut, Madaristor ini merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa, di mana layanan utamanya itu yaitu konversi cryptocurrency, bisa dari rupiah ke kripto ataupun sebaliknya dari kripto ke rupiah. Nah, tapi Madaristor ini juga memiliki beberapa jasa lainnya, yaitu misalnya red bear atau rekening bersama dan juga jual pulsa. Nah, Madaristor ini hanya melayani itu di online saja, jadi dia tidak melayani secara offline. Itu bisa kita temukan di Facebook, Instagram, di Facebook, Telegram, dan juga WhatsApp. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami dalam meneliti Madaristor ini, yaitu yang pertama itu mengidentifikasi risiko-risiko finansial yang dihadapi oleh Madaristor dalam usaha konversi cryptocurrency. Yang kedua itu menganalisis dampak dari risiko finansial tersebut terhadap kelangsungan usaha Madaristor. Yang ketiga itu menilai tingkat keparahan risiko finansial berdasarkan frekuensi kejadian dan dampak apa saja yang ditimbulkan. Dan terakhir itu memberikan rekomendasi strategi untuk mengelola dan memitigasi risiko finansial yang dapat membahayakan Madaristor. Metodologi penelitian. Jadi metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan itu metode kualitatif dengan desain survei deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menyelidiki risiko finansial di usaha Madaristor. Jadi kami dari kelompok 9 itu melakukan survei langsung kepada Madaristor, yaitu dengan cara melakukan chat melalui Telegram dan juga mencari beberapa informasi yang berkaitan tentang cryptocurrency juga dari internet. Jadi kami menggabungkan data-data tersebut. Nah, untuk Madaristor sendiri, kami langsung menanyakan tentang usaha itu kepada pemilik usaha itu sendiri, yaitu Muhammad Madari Lufti. Jadi kami melakukan chat selama 1 minggu. Nah, di situ kami mendapatkan beberapa informasi mengenai risiko-risiko apa saja yang ada dalam usaha tersebut. Nah, kami dari kelompok 9 itu mengambil penelitian itu untuk menyelidiki lebih lanjut tentang risiko finansial yang ada di dalam usaha Madaristor. Selanjutnya itu hasil penelitian. Jadi setelah kami melakukan penelitian di usaha Madaristor, kami menemukan bahwa adanya 5 risiko finansial yang terjadi di Madaristor. Risiko itu yang pertama itu fluktuasi nilai cryptocurrency, kedua risiko kredit dari pelanggan, ketiga likuiditasnya tidak stabil, keempat kesalahan transaksi, dan yang kelima itu risiko keamanan transaksi. Yang pertama itu fluktuasi nilai cryptocurrency. Seperti yang kita tahu bahwa cryptocurrency ini merupakan sebuah aset komoditas yang nilainya itu sangat berfluktuatif. Artinya perubahan harga ini dapat terjadi secara drastis, baik itu naik maupun itu turun. Jadi beberapa risiko yang dapat terjadi dari fluktuasi nilai cryptocurrency ini, yaitu yang pertama itu kerugian finansial, kehilangan kepercayaan pelanggan, dan juga ketiga itu gangguan arus kas. Nah, yang kedua itu risiko kredit dari pelanggan. Nah, kami juga menemukan bahwa di usaha Madaristor adanya beberapa risiko kredit atau utang dari pelanggan. Nah, biasanya ini Madaristor ini memberikan utang kepada orang-orang yang sudah melakukan transaksi itu misalnya itu sampai beberapa kali. Jadi udah mendapat kepercayaan tersendiri dari Madaristor. Sehingga Muhammad Madari Lufti sebagai pemilik Madaristor itu kadang itu memberikan utang atau kredit kepada pelanggannya tersebut. Nah, dari risiko kredit dari pelanggan ini ada beberapa risiko yang kami identifikasi, yaitu yang pertama itu penurunan laba, yang kedua itu peningkatan biaya operasional dan cadangan kerugian, dan yang terakhir itu dampak terhadap reputasi dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu likuiditas yang tidak stabil. Nah, kondisi ini di mana kemampuan Madaristor itu tidak dapat memenuhi
likuiditas atau permintaan dari pelanggannya, karena likuiditasnya itu sudah menipis. Nah, ada beberapa risiko yang terjadi ketika likuiditasnya itu tidak stabil. Yang pertama itu kesulitan memenuhi kewajiban keuangan, kedua penundaan atau pembatasan transaksi, yang terakhir itu peningkatan biaya pendanaan. Nah, selanjutnya itu keempat itu kesalahan transaksi. Nah, risiko ini biasanya itu terjadi ketika itu terjadi transaksi. Nah, transaksinya ini biasanya adanya kesalahan, misalnya salah memasukkan alamat cryptocurrency-nya, alamat wallet-nya. Nah, sehingga terjadilah kesalahan dalam dalam transaksi itu. Jadi asetnya itu tidak terkirim. Nah, untuk risiko ini sendiri itu biasanya itu jarang terjadi. Tetapi dari info yang kami dapat dari Mandiri Store itu pernah terjadi. Jadi kami masukkan ke dalam risiko finansial. Nah, ada beberapa risiko yang dapat timbul yang telah kami identifikasi, yaitu yang pertama biaya transaksi ganda, yang kedua pembayaran ganda, dan yang tiga kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Nah, yang terakhir dari risikonya itu risiko keamanan transaksi. Nah, biasanya itu berkaitan dengan ancaman atau kerugian yang terjadi selama proses transaksi keuangan. Ini juga dapat berkaitan dengan misalnya itu adanya serangan cyber atau adanya phishing yang bisa membuat risiko wallet dari usaha Mandiri itu terkena hack atau misalnya itu kena drain. Nah, ada beberapa risiko yang kami dapat, yaitu yang pertama itu kehilangan dana atau aset digital, yang kedua penipuan dalam transaksi, dan yang ketiga itu peretasan atau pencurian dana. Nah, selanjutnya itu tentang asuransi. Nah, setelah kami melakukan mencari informasi dari Muhammad Madari Lutfi sebagai pemilik dari usaha Madari Store, kami menemukan bahwa usaha Madari Store ini masih belum menggunakan asuransi. Nah, tapi setelah kami cari info dari internet, kami menemukan bahwa usaha Madari Store ini bisa menggunakan beberapa asuransi. Nah, kami ambil contohnya itu yang pertama itu produknya asuransi cyber dari perusahaan Allianz Indonesia. Nah, untuk fungsinya itu melindungi dari ancaman cyber seperti peretasan dana, pencurian identitas, atau kehilangan aset digital. Nah, ini dapat mengatasi resiko yang terjadi itu di bagian risiko keamanan transaksi. Jadi mungkin ke depan jika Mandiri Store ada niatan untuk membuat atau menggunakan asuransi, itu dapat menggunakan produk asuransi cyber dari Allianz Indonesia untuk risiko keamanan transaksi. Kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian kami di usaha Mandiri Store, kami menemukan bahwa adanya 15 identifikasi risiko dari 5 risiko utama finansial yang terjadi di usaha Mandiri Store. Nah, adapun risiko-risiko itu memiliki frekuensi dan dampak yang berbeda-beda, mulai dari rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, dari penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa risiko yang memiliki dampak paling tinggi yaitu risiko keamanan transaksi. Sedangkan risiko yang frekuensinya paling sering yaitu risiko fluktuasi nilai cryptocurrency. Nah, tapi secara keseluruhan kami menemukan bahwa kelima risiko-risiko dan 15 identifikasi risiko di usaha Mandiri Store ini itu lebih banyak itu memiliki dampak yang sangat tinggi, walaupun frekuensinya itu berbeda-beda. Ada yang sering dan ada juga yang hanya terjadi beberapa kali. Nah, sebagai saran kami dari penulis kepada usaha Mandiri Store, kami menyarankan agar Mandiri Store itu lebih fokus dalam mengelola risiko berdasarkan prioritas dari memiliki dampak paling besar. Nah, selanjutnya itu kami menyarankan juga kepada Mandiri Store agar lebih sering melakukan teknik hedging, yaitu memindahkan sebagian aset yang memiliki fluktuasi tinggi itu ke dalam aset yang lebih stabil, sehingga risiko itu dapat lebih rendah atau diminimalkan. Nah, selanjutnya itu tentang asuransi, seperti yang kami bahas sebelumnya juga, kami menyarankan kepada Mandiri Store ini agar menggunakan asuransi cyber dari perusahaan Allianz tadi. Itu dapat melindungi usaha tadi dari risiko yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu risiko keamanan transaksi.
Itu dari manfaat asuransi itu dapat melindungi perusahaan dari ancaman peretasan, pencurian aset digital, dan juga pelanggaran data pelanggan. Nah, jadi jika terjadi serangan yang dapat menimbulkan risiko keamanan transaksi tadi, asuransi ini dapat menanggung biaya pemulihan data dan juga pemulihan aset yang hilang dan juga tanggungan kepada gugat hukum. Dengan ini, Madari Store itu dapat memastikan sistem digital mereka itu tetap berjalan dengan lancar, sehingga Madari Store dapat mempertahankan kepercayaan dari pelanggannya. Selanjutnya itu manfaat penelitian bagi saya sebagai mahasiswa prodi manajemen, yaitu saya mendapat beberapa manfaat, terlebih karena saya juga sangat suka dan sangat senang terhadap industri cryptocurrency ini. Nah, sebelumnya juga saya juga sudah melakukan beberapa kali investasi di dalam cryptocurrency. Nah, dengan melakukan penelitian ini, saya mendapat pembelajaran lebih dalam lagi tentang bagaimana sebuah usaha di dalam cryptocurrency ini. Bisa saja nanti ke depan, jika saya memiliki niatan untuk membuka usaha yang sama, saya sudah tahu apa saja risiko-risiko yang ada dalam usaha konversi cryptocurrency. Nah, ada beberapa manfaat yang saya dapat juga. Yang pertama itu memahami manajemen risiko finansial. Nah, penelitian ini memberikan saya wawasan tentang bagaimana sebuah usaha itu, khususnya bergerak di bidang digital seperti cryptocurrency, itu menghadapi risiko keuangan. Jadi, saya lebih memahami konsep manajemen risiko yang penting dalam menjaga kestabilan keuangan sebuah usaha, baik itu usaha kecil maupun usaha yang besar. Nah, kedua itu meningkatkan kemampuan analisis bisnis. Dengan mempelajari cara analisis risiko, saya mengetahui juga dampak dan juga frekuensi terhadap risiko-risiko yang ada di dalam Madari Store ini. Jadi saya menjadi lebih terlatih dan itu akan membantu saya dalam membuat keputusan yang lebih baik ketika menghadapi tantangan finansial yang terjadi di dunia nyata. Nah, yang terakhir itu aplikasi praktis di era digital. Nah, di penelitian ini juga saya mendapat manfaat karena penelitian ini menunjukkan relevansi manajemen keuangan terlebih dalam industri digital dan cryptocurrency yang saat ini itu sedang berkembang pesat. Jadi pengetahuan ini seperti yang saya bahas sebelumnya itu memberikan pemahaman yang lebih luas kepada saya dan juga memahami risiko-risiko apa saja yang ada di dalam ekonomi digital. Sehingga itu saya dapat mengimplementasikannya ketika saya menghadapi tantangan di era bisnis modern. Terakhir itu kontribusi dalam penelitian. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 5 orang, kontribusi saya dalam melakukan penelitian itu, saya berkontak langsung dengan Muhammad Madari Lutfi sebelaku pemilik usaha Madari Store. Jadi saya melakukan chat dan mencari informasi tentang apa saja risiko-risiko yang terjadi dalam usaha Madari Store ini. Karena juga kebetulan Muhammad Madari Lutfi ini merupakan salah satu teman saya di Facebook. Jadi saya juga pernah melakukan transaksi dengan beliau dan sehingga saya melakukan chat dan mencari tahu informasi tentang risiko finansial yang ada di dalam usahanya. Nah, selanjutnya itu saya juga membantu dalam penyusunan artikel. Nah, jadi menurut saya itu kontribusi saya dalam penelitian ini itu 30%.